Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Monggo ngraosaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nglairaken biqauli alhamdulillah ya rabbil alamin. Penggalipun sholawat salam katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados imame wong Islam sak alam donya. Wonten ing mriki wonten ingkang dipun tangletaken tenggene ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Pak Hatib, mana dipun tangletaken? Derek, tak. Ini kula terangake gedhe. Dene keterangane Kang Ali mau iku keterangan ahli kitab. Ku pendapat-pendapat. Terus kaifa takfuruna kaya apa to? Kepiye takfuruna padha kafir? Kue-kue iki lho kok padha kafir. Iku sampai Kang Ali nerangno wau Kanjeng Nabi lho. Sedih. Mergo mirsani pamane sing ora iman. Kanjeng Nabi susah mergo pamane ora iman. Tapi wong ana sing unggulno Kanjeng Nabi ku sahibul karo, sahibul syafaat. Nek Kanjeng Nabi duwe syafaat kan kari diwehno. Kan ngono. Mulane Quran niku syafaat iku kagungane Gusti Allah. Mboten terus kagungane Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi diijini dening Gusti Allah. Lah niku ndok syafaat. Paringke umate nek diijini. Niku ndek ijih urip iso nulungi ngono ae ana hal-hal sing dibatasi. Contone Kanjeng Nabi ku mau susah mergo pamane orang iman dalam keadaan kafir. Susah mergo Kanjeng Nabi niku tiyang ngertos. Al-awalu al-akhiru ngerti bakale kepiye iku susah. Umpamane kok Kanjeng Nabi ku mandi ucapane mandi ucapane ku dalam hari untuk syafaat ku nggone Kanjeng Nabi ya disokno ning nggone pamane. Oh dhek ngantek susah iku kan karena Kanjeng Nabi weruh nek pamane ora entuk syafaate Gusti Allah. Nek ana wong iku Kanjeng Nabi ku sahibul syafaat ngoten niku kan dadi pertanyaan karo ayat iki. Kira. Ana iku sahibul syafaat kok susah. Pamane iku kafaru iku mengko ora entuk syafaate Gusti Allah. Lah ayat-ayat kaya ngene iki kanggo netepno iman. Kanggo netepno iman risalah-risalah ngeten iki pilih Kanjeng Nabi iku ora sahibul syafaat. Ning syafaat kabeh mau nggone Gusti Allah. Nek Gusti Allah ora paring syafaat Kanjeng Nabi nggih mboten saged. Kabeh nabi niku ora mung Kanjeng Nabi Muhammad entok. Umpamane Kanjeng Nabi Ibrahim iku sahibul syafaat ya bapake ya didongakno.
kun fayakun kan ngoten. Berkaitan kalah ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaya apa? Kuwi padha kafir kelawan Gusti Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Padahal kowe sira kabeh iku mau wong-wong sing mati. Fa ahyakum mongko nuli nguripake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Summa yumitukum mongko nuli mateni meneh Gusti Allah. Summa yuhyikum mongko nuli nguripna meneh. Summa ilaihi turja'un monggo nuli balekno maring Gusti Allah baline. Apa balekno ning gone kafir meneh. Nah, iki tergantung sifat fi'lu mungkinin autarkuhu. Akar baik dewi Gusti Allah ya. Nah ini kita jelas no. Nek mau keterangane dipateni ana alam barzah, ana alam kubur, ana alam hisab, ana alam apa meneh mahsyar dan lain-lain. Ayat ini mboten enten kaitane kalih alam kubur, ana ayat niki nerangke alam barzah, ora ana nerangake ayat niki tentang kematian niku mboten. Niki sih dimaksud kematian niku relaksasi. Jadi wong kafir niku sing dimaksud kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Iki Gusti Allah bahas ambekan. Bahas nafas. Jadi wong kafir iku duwe ambekan. Wong kafir iku wong Islam ya digawe ambekan. Sukabehane wong diwehi nafas nih. Iki ayat iki nerangno pemahaman sir, pemahaman kerahasiaan Quran. Sing napa niku kedah dipahami dalam. Yang dimaksud kaifa wa kuntum amwatan fa ahyakum, yang dimaksud wong iku mati terus diuripno. Iku antara tarike napas, megenge napas, hembuse napas. Engko wong iku ya narik meneh. Ngene lho. Nahan, menghembuskan. Itu dalam tidur itu ada yang namanya menahan. Wong turu niku rileks. Tahan sedilik setokno. Ini ayat menerangkan tentang keluar masuk. Kalau masuk itu hidup, kalau keluar itu mati. Bahkan ayat ini menerangkan sampai nafas terakhir itu. Summa ilaihi turja'un. Iki bagi orang-orang yang beriman itu, yang summa ilaihi turja'un. Tapi yang di depan kaifa takfuruna billah ini ayat untuk kepada orang-orang yang kafir, yang munafik. Dia tidak sadar, dia tidak memahami tentang nafas itu. Tentang ia dihidupkan, dia dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan. Ini ada bahasa berkali. Jadi bahasa amwatan fahyakum summa yumitukum, ini apa? Summa dimatikan, kemudian summa yuhyikum dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un itu sebenarnya ada kata lafaz yang itu adalah nafas terakhir. Jadi orang kafir itu tidak paham bahwa hirupan, tarian nafasnya ini adalah kehidupan. Dan ketika menahan ini adalah kesadaran.
dan ketika keluar adalah kematian. Ibaratnya lampu ini hidup. Sebenarnya lampu ini adalah hidup dan mati. Tapi karena hidup dan mati itu 1 detik ada 13.000 kali mati dan hidup, maka tampak hidup. Seperti roda sepeda kalau dikayuh pelan-pelan, rujinya itu kelihatan. Pelan-pelan. Tapi kalau nanti sudah kecepatannya lebih dari 1.400 tenaga kuda, putaran, RPM. 1.400 RPM sampai 1.000, misalnya sampai 2.800, itu ruji itu tidak kelihatan, tidak nyata. Seperti juga manusia ini sebenarnya dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Maka dalam tarikan nafas ini adalah penggantian, penghidupan daripada sel-sel kita. Ada atom dalam diri kita. Ada yang namanya inti atom. Ada yang namanya beberapa cahaya-cahaya. Kalau di dalam fisika kuantum, bahkan diri manusia ini adalah hanya sebuah putaran. Pusaran-pusaran energi, pusaran-pusaran cahaya dan pusaran-pusaran energi. Atom, inti atom, subkosmos, mikrokosmos sudah ada. Kalau sudah pemahaman seperti itu sudah kelewat. Itu penemuan daripada awal manusia pencarian. Maka secara ilmuwan itu mencari dan menemukan. Dulu tidak ditemukan oak, dulu tidak ditemukan yang namanya gelombang dan lain sebagainya. Maka dulu juga tidak ada yang namanya HP. Ini HP adalah proses dari penemuan sehingga cahaya dan gelombang. Dulu saya kecil tidak ada, ilmuwan tidak menemukan ini. Tapi perkembangan ruang dan waktu, fase, tahun, kemajuan teknologi, sehingga ilmuwan menemukan yang namanya gelombang, yang namanya frekuensi, yang namanya cahaya dan lain sebagainya. Sehingga ditemukanlah daripada teknologi yang luar biasa, yang bercondong kepada cahaya. Sehingga kita bisa dulu menelpon dengan pager dan dulu menelpon lewat suara. Sekarang kita bisa menelpon melalui kamera, video call. Bahkan kita bisa rapat gitu kan, dengan bersama dan lain sebagainya. Ini adalah teknologi yang maju. Maka di dalam ayat ini kaifa takfuruna billah, saya dalam memaknai berbeda dengan Kang Ali. Karena Kang Ali referensinya kitab ahli kitab ya untuk tafsir itu. Itu kalau boleh dikatakan itu maknawiyah daripada bahasa. Kalau kita melihat manusia adalah fisiknya atau kulitnya, yaitu tidak salah karena ada isi, ada kulit. Tapi terkadang kulit dengan isi berbeda, karena kulit durian ora padha karo isine. Nah ini makanya ada kerahasiaan gitu kan. Isi dondong halus jobone, tapi jero ini ternyata kasar. Nah, begitu ayat ini kaifa takfuru billah, ini adalah Allah itu mengingatkan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak menyadari bahwa yang memberi hidup itu Allah. Ada nafas, tarikan nafas ini. Nafas ditarik hidup, ditahan sadar, dikeluarkan mati. Maka orang yang tidak sadar ini adalah gerakannya itu tidak normal. Orang emosi itu gerakan jantungnya itu bergetar lebih kuat. Kenapa orang emosi ini bergerak dengan kuat, cepat? Karena kesadarannya hilang. Di mana orang yang kesadarannya hilang berarti penahanan nafasnya hilang. Harusnya ditarik, ditahan, dilepas.
Tapi begitu emosi, maka jantung ini bergetar dengan cepat. Disitulah jeda yang namanya kesadaran akan kesadaran itu pada tahan nafas. Makanya orang kalau emosi tarik nafas, tahan, itu cepat sadar. Kalau orang emosi kemudian dia melepas, detak jantungnya dia ikuti tanpa harus ada hentinya. Emosi itu tidak stabil karena tidak bisa mengendalikan daripada nafas itu tadi. Tapi kalau orang emosi itu bisa menarik nafas dengan normal, artinya rileks. Orang itu rileks tidak akan emosi, dia menahan bisa. Maka relaksasi itu bisa menahan daripada emosi manusia. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kaya apa sampean kafir bila ini Gusti Allah? Terus dijelasno permasalahannya adalah kaifa takfuruna billah. Kaya apa kowe kafir ning gone Gusti Allah? Ini pertanyaan dalam bahasa Quran. Ini mengkisahkan, menceritakan tentang orang-orang kafir. Lu kowe kok ora podo iman ning gone Gusti Allah kok malah kafir. Kemudian Allah menjelaskan, memberi pesan. Karena pesan itu dalam surat ataupun ayat. Ayat itu pasti, surat itu pasti ada pesan. Ini di surat Al-Baqarah dipesan. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal sampai niku dimatikno lan diuripno Gusti Allah. Artinya orang kafir itu tidak menyadari akan nafas, akan perasaan dan rasa yang ada pada dirinya. Dia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah itu tidak disadari. Bahwa hidup adalah tarikan nafas, pada tarikan nafasnya, sadar adalah pada tahan nafasnya, kematian adalah pada hembusan nafasnya. Maka apabila nafas itu tidak kembali, nah ini dimaksudkan secara intelektual, secara akademisi, secara fisika. Itu apabila kamu tidak mengambil nafas, maka aku matikan. Maka hembusan ini adalah bisa nafas terakhir. Kalau nafas terakhir disebut mati. Maka di sini ada ayat selanjutnya, summa yumitukum. Kemudian dimatikan. Dimatikan itu hembusan keluar, itu dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan adalah menarik lagi. Ini tentang nafas. Summa ilaihi turja'un. Ini adalah pada kesadaran. Kemudian kepadanya lah kamu kembali, adalah kepada Allah. Artinya kesadaran. Kira-kira paham ya untuk penjelasan ini? Ya Pak Khadik. Nah ini apa ya, penelitian yang sangat luar biasa atau referensi-referensi yang saya dapat gitu, bahwa dalam Al-Quran itu memang ada kerahasiaan. Ini harus dipahami bahwa orang-orang kafir ini tuh bagaimana sehingga dia tidak sadar bahwa dia dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Nah, dia tidak paham bahwa mahalnya nafas itu luar biasa, tidak dia syukuri atas. Contoh, kamu makan mungkin bisa menahan 2 hari. Jadi cara mengoneksi untuk memahami logika akan ini menerima secara pemahaman orang awam pun bisa, bahwa orang tidak makan 2 hari pun tidak mati. Tapi sampai tidak bernapas 10 detik saja, 10 menit saja. Coba, kamu tidak bernapas 10 menit, meledak tubuhnya. Disinilah
sesuatu yang paling mahal dalam hidup adalah nafas. Dan kehidupan dan kematian adalah kuncinya pada nafas. Memang kodok dan kodar, ketentuan daripada jodoh, rezeki, pati, urusannya Gusti Allah. Bagian mana Allah? Bagian menghendaki. Tapi untuk ikhtiar pada dirimu. Seperti penelitian misalnya ada orang di daerah di dunia ini yang umurnya panjang itu orang Jepang misalnya. Orang Jepang itu kalau makan yang daerah Okinawa misalnya, itu di sana itu kalau makan itu matang alami. Dia senang matang alami. Sudut pandang orang sana, buah itu matang tidak dimasak. Tapi matang adalah usia. Dia usia tua. Dan dia akan memahami tentang daun-daunan itu di masa pas, tidak muda juga tidak tua. Itu orang sana. Orang sana makan kangkung hanya dicelupke nok nggone air mendidih, cerep selesai. Karena dia hanya butuh membunuh bakteri negatif. Tapi kalau orang Indonesia kangkung harus sampai empuk. Sampai klemer-klemer gitu. Menurut di sana sampah. Itu sudah kualitas daripada kematangannya sudah melebihi target. Karena berubah wujud. Bentuknya sudah berubah. Maka sayur-sayuran di orang kalau di restoran Jepang, di restoran Shanghai, Cina gitu. Itu sayur itu ya kalau kamu lihat ya mentah. Dipotong kecil-kecil atau ada yang masih utuh gitu. Kalau di sini sih mentah kan kemangi. Ya kan? Timun gitu kan. Apa mandi kol gitu kan. Kalau di sini ada makanan yang berkualitas kangkung itu mentah, katanya yang masak mentah. Karena diajarkan oleh nenek moyang kita bahasanya. Pada guru-guru masak kita itu harus air 100 derajat mendidih dan sekian jam. Mungkin 30 menit, 15 menit. Bagi orang Jepang itu kerusakan. Ada beberapa yang dibutuhkan untuk manusia itu rusak. Makanya orang di Jepang itu seluruh dunia rata-rata orang yang tua itu di sana banyak. Begitu juga orang di Hong Kong misalnya. Dan di sana itu panti jompo itu banyak. Karena banyak orang tua. Nah ini kan jarang itu. Jarang ya gitu kan. Karena yaitu pola makannya berbeda dengan orang sana. Dan orang sana umurnya rata-rata 90, 100 itu biasa. Agak 125, 120 biasa. Karena dia memanage daripada makanan. Karena kesehatan di sana paling penting, kesehatan. Walaupun di dalam sisi lain ya juga ada di Jepang orang yang terproses oleh aktualisasi atau kegiatan-kegiatan pekerjaan yang sangat luar biasa di masa mudanya itu. Hampir waktu semuanya untuk bekerja. Itu ada. Itu tapi di kotanya. Nanti ada di kota lain yang di kota lain itu orang senang bertani gitu. Petani-petani sana umurnya panjang gitu. Dan benar-benar di sana itu orang itu disiplin gitu. Jadi kalau ada sampah yang menimbulkan penyakit dan lain sebagainya, itu benar-benar di sana itu ditanam dalam tanah. Tidak seperti ini di sini sampai ono laler dan bengek. Di sini ada kandang ayam aja di pinggir kampung. Kalau di sana kan kawasan-kawasan itu kan tidak boleh dan memang steril gitu. Jadi petugas-petugas pertanian di sana itu mengawasi. Angin aja itu diteliti sampai ke berapa, ini obatnya apa dan lain sebagainya. Kalau di sini kan enggak. Datang cuma salam tempel gitu aja. Ya sudah selesai, kandang tetap jalan kan gitu. Ya. Oke, kembali ke materi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un.
Ini Allah membahas tentang nafas. Orang-orang kafir itu tidak paham tentang tarik nafas, megengi nafas, hembusi nafas. Orang-orang kafir itu. Karena mereka itu berpikir adalah pikiran yang dia sembah. Menyembah akal pikiran. Dia butuh realita. Itu. Padahal semuanya itu juga realita, cuma dia tidak menerima. Dengan sudah diawali dengan Rasulullah itu tidak cocok. Gitu. Jadi orang tidak cocok itu seperti luka yang menganga. Luka yang menganga itu apabila kamu kasih obat, walaupun itu untuk kebaikan, ya sakit, meronta. Gitu. Itulah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak senang. Jadi orang-orang yang tersesat itu bukan manusianya, tapi sudut pandangnya. Maka bahaya sudut pandang itu. Dia membenci seorang dan memprovokasi seseorang, itu dia pengen sudut pandang orang lain itu seperti sudut pandangnya. Sehingga dia prospek, dia prospek bagaimana orang itu mengikutiku. Akhirnya timbullah yang namanya politik. Akhirnya ya timbullah yang namanya hasud, iri, dengki dan lain sebagainya. Banyak orang yang menginginkan orang lain seperti apa yang aku mau. Dia tidak bisa menerima apa yang tidak aku mau. Meskipun dari pemimpin sebijaksana apapun, ketika dia masih berada pada keinginan apa yang aku mau, ini bahaya. Seorang pemimpin harus menerima apa yang tidak ia mau. Tapi kalau ada yang apa yang aku mau, hanya bersyukur. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak aku mau, hanya diterima. Diperbaikan sudut pandangnya. Rata-rata orang rusak karena sudut pandangnya yang rusak. Orang tergelincir pada perilaku-perilaku setan dan iblis ini dari sudut pandangnya. Dimulai dari situlah sang setan, sang iblis ini menarik manusia untuk tergelincir. Dia itu berkeinginan orang lain mengikuti sudut pandangnya. Maka dalam belajar itu tidak ada guru, tidak ada murid aslinya. Semuanya teman. Kamu adalah sahabatku, temanku, berbagi ilmu. Begitu. Itu dalam belajar yang benar. Urusan akhlakul karimah ini adalah bukan masalah manusianya, tapi masalah akhlak. Ini masalah akhlak. Kemuliaan ini masalahnya.